Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Pada awal berdirinya, ASEAN tidak menyelenggarakan kerjasama dalam bidang politik. Namun, dalam perkembangannya, kerjasama dalam bidang politik dirasa penting. Hal ini disebabkan keadaan politik di kawasan Asia Tenggara akan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Berikut ini beberapa bentuk kerjasama dalam bidang politik antar negara ASEAN. Yang pertama, Deklarasi Kawasan Damai, Bebas dan Netral atau Zone of Peace, Freedom and Neutrality yang disampaikan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 27 November 1971. Zone of Peace, Freedom and Neutrality atau SOPFAN dimaksudkan untuk mencegah adanya campur tangan pihak luar. Dengan demikian, negara-negara ASEAN dalam melakukan pembangunannya masing-masing dalam suasana damai. SOPFAN tidak mengesampingkan peranan negara besar di kawasan, tetapi memungkinkan keterlibatan negara-negara tersebut secara konstruktif dalam penanganan masalah-masalah keamanan kawasan. Yang kedua adalah Traktat Persahabatan dan Kerjasama atau Treaty of Amity and Cooperation atau TAC yang ditandatangani pada tahun 1979 oleh 5 kepala negara pendiri ASEAN. TAC merupakan sebuah traktat yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. TAC diamandemenkan pada tahun 1987 untuk membuka aksesi negara-negara di kawasan lain. Sampai tahun 2014, terdapat 32 negara, termasuk 10 negara ASEAN yang telah mengaksesi TAC. Yang ketiga adalah Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara atau Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Merupakan sebuah traktat yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir. Traktat ini ditandatangani pada KTT ASEAN di Bangkok, 15 Desember 1995. Penandatanganan traktat tersebut juga merupakan kontribusi terhadap upaya menuju perlucutan senjata nuklir secara menyeluruh dan mendorong perdamaian serta keamanan nasional dan internasional. Selain ketiga instrumen politik di atas, terdapat pula forum kerjasama dalam bidang politik dan keamanan yang disebut ASEAN Regional Forum atau ARF. Beberapa bentuk kerjasama politik dan keamanan di ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Yang kedua, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme. Yang ketiga, pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang keempat, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Yang kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Yang keenam adalah kerjasama di bidang hukum, imigrasi dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia itu indah, bukan hanya dari keindahan tempat wisatanya yang super ciamik, tapi juga dari perbedaan yang terdiri dari suku, budaya, dan juga agama.
Hal inilah yang membuat Indonesia terlihat berbeda dari negara lainnya. Berbicara tentang perbedaan agama, terkadang masih saja ada orang-orang yang rasis, di mana mereka lebih menjunjung tinggi agama yang dianutnya dan merendahkan keyakinan lainnya. Padahal, perbuatan seperti itu sangatlah tidak baik dan secara tidak langsung dapat merusak persaudaraan. Kalau ada orang yang berpikiran seperti itu, coba deh simak video berikut ini. Bagaimana orang-orang berbeda agama namun bisa saling merangkul. Dijamin akan membuat hati dan pikiran kalian jadi lebih adem. Suster Katolik dan ibu-ibu Kasidah. Kemesraan beda agama dapat kita lihat di acara perayaan HUT Lustrum ke-9 Civita Youth Camp Ciputat. Di sana ada ibu-ibu Kasidah dan para suster yang menyanyi bersama di atas panggung. Uniknya nih guys, mereka menyanyikan lagu berjudul Jilbab Putih yang ngehits di era 90-an. Kalau dipikir-pikir, lagu tersebut memang diperuntukkan bagi yang beragama Islam karena penyanyinya juga merupakan ibu-ibu Kasidah. Namun, anggapan tersebut sirna karena para suster juga menggunakan penutup kepala berwarna putih. Melihat hal ini, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Romo Ignatius Soharyo bercerita jika ini adalah sebagai wujud toleransi antar umat beragama. Keyakinan boleh berbeda, tapi di sisi lain semua orang tetap bersaudara. Wanita Katolik dan driver ojek online. Tidak kalah dengan kejadian suster Katolik dan ibu-ibu Kasidah, kisah ini juga so sweet loh. Akhir-akhir ini media sosial diramaikan dengan perlakuan seorang gadis beragama Katolik yang berbagi rezeki kepada driver ojek online. Bukan berupa uang, melainkan sebuah pizza berukuran besar. Mulanya, perempuan yang diketahui bernama Agnes Claudia ini memesan pizza kepada salah seorang pengemudi ojek online. Lalu, si driver menanyakan kemana pizza ini harus diantar. Agnes pun menjawab jika makanan tersebut tidak perlu dikirimkan kemana-mana karena pizza memang untuk si pengemudi. Mendengar hal tersebut, si pengemudi sangat gembira dan meminta izin untuk memakan pizza ini bersama driver yang lainnya. Anak beda agama berpelukan. Gemas, itulah kata-kata yang pantas saat melihat kerukunan beragama dari anak-anak kecil ini. Diberitakan pada Radar Madiun, beberapa waktu lalu murid TK dari Santo Bernardus melakukan kunjungan ke sekolah Islam bernama Aisyah Bustanu Atfal. Kunjungan ini dilakukan untuk mengajarkan anak-anak bahwa perbedaan tidak menyurutkan rasa persahabatan antara satu dengan yang lainnya. Nah, hal yang membuat gemas para netizen adalah ketika ada seorang anak perempuan dari TK Katolik Santo Bernardus memberikan sebuah tasbih dan mengelungkannya kepada siswi sekolah Aisyah Bustanu Atfal. Lalu mereka pun saling berpelukan sambil tertawa lebar. Gemes banget ya. Dosen non-muslim dan mahasiswa. Peristiwa menyejukkan datang dari seorang mahasiswa bernama Agus Triwahyudi. Pada akun Facebooknya dan di-retweet oleh @tubirfest, ia bercerita tentang dosennya yang amat sangat pengertian. Kala itu, dosennya yang bernama Pak Rusli sedang mengajar sebuah mata kuliah. Nah, ketika azan maghrib berkumandang, dosen tersebut menghentikan kuliahnya sejenak untuk memberikan mahasiswanya kesempatan berbuka puasa. Bahkan, Pak Rusli ini juga membagikan makanan dan minuman untuk mahasiswanya yang tidak membawa takjil ke dalam kelas. Wah, mulia sekali ya dosen yang satu ini. Pasti banyak yang ngefans tuh. Manusia memang diciptakan berbeda-beda, baik dari segi fisik maupun keyakinan. Namun hal tersebut bukanlah alasan untuk kita saling membenci. Jadikanlah perbedaan ini sebagai dasar untuk menumbuhkan rasa kasih sayang, penuh persahabatan, dan juga saling menghargai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka. Thank you Update Lovers!